Lalu apa saja yang harus disiapkan pemerintah soal pengadaan mobil listrik bagi pejabat dan apakah skema yang disiapkan akan bisa berjalan efektif? Kami akan bahas bersama dengan pakar ekonomi energi UGM Fahmi Radi. Pak Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Aliza. Pak Fahmi, apa yang Anda lihat dari rencana pengadaan mobil listrik, mobil dinas khususnya buat para pejabat? Ya, saya kira itu salah satu ikhtiar atau upaya yang cukup bagus gitu ya. Tetapi itu tidak memadai. Kalau kemudian gitu ya, mobil listriknya itu semuanya diimpor, maka kemudian menjadikan Indonesia itu sebagai pasar gitu ya. Nah, jauh lebih penting gitu ya, bagaimana membangun ekosistem industri yang saling keterkaitan. Dan itu sudah dimulai oleh Jokowi gitu ya. Sesungguhnya Jokowi sudah melarang ekspor nikel yang diharapkan nikelnya dihilirisasi untuk menghasilkan baterai. Baterai diharapkan akan menjadi komponen utama dari mobil listrik gitu ya. Dan Jokowi bahkan sudah menghubungi Telesta gitu ya untuk membangun itu tadi. Jadi menurut saya saat ini jauh lebih penting adalah membangun ekosistem industri gitu ya. Kalau hanya meminta pejabat itu untuk menggunakan mobil listrik, pertama itu kan semua impor gitu ya. Nah, kemudian kedua berapa sih jumlahnya pada daerah di seluruh Indonesia gitu ya. Padahal pasar Indonesia itu kan sangat besar gitu ya. Jadi saya kira dan PLN saya juga sudah siap membangun infrastruktur tadi. Tapi kalau jumlah mobil listriknya itu masih gede, ya rugi bagi PLN untuk membangun infrastruktur tadi. Oke. Jadi itu penting tetapi kurang memadai, Mbak Lili. Kalau tadi Bapak katakan kita perlu untuk membangun ekosistemnya, kita perlu untuk kemudian meningkatkan atau paling tidak kita bukan bilang meningkatkan, mengaktifkan lagi industri mobil listrik di tanah air, artinya seperti itu. Butuh waktu berapa lama Pak yang rasional? Nah, sebetulnya kita kan punya resource gitu ya. Resource sebagai input tadi, tetapi kan kita tidak punya teknologi. Nah, oleh karena itu kita harus bekerjasama dengan manufaktur-manufaktur luar negeri seperti Amerika, China, Korea Selatan. Itu harus dibangun tadi gitu ya. Tanpa itu ya sulit bagi Indonesia untuk bisa membangun ekosistem industri mobil listrik tadi. Mengundang mereka untuk membangun pabriknya di Indonesia, begitu kira-kira ya? Iya, dan itu sudah dilakukan oleh Jokowi. Dia misalnya mengundang Korea Selatan untuk membangun baterai. Nah, untuk mobil listrik sendiri kan masih dalam penjajakan dengan Telesta, kemudian juga dengan Korea Selatan. Nah, ini butuh adanya dukungan pemerintah ya. Komitmen Jokowi itu tidak cukup, tetapi pada level menteri tadi itu harus memberikan dukungan yang penuh. Misalnya memberikan tax incentive bagi mereka gitu ya. Membangun infrastruktur. Tanpa itu harga mobil listrik yang akan dibangun Indonesia akan masih sangat mahal, Mbak Levi. Oke, ini kan sekarang karena impresnya sudah keluar, artinya sekarang kan mereka sekarang sedang bagaimana mengimplementasikan, mengerjakan impres tersebut. Apa yang kemudian harus mereka lakukan sekarang, impor saja dulu, dipakai saja dulu, artinya lewat pengadaan saja dulu, ataukah memang mengaktifkan dulu ekosistemnya, lebih baik yang mana menurut Anda? Saya kira bisa simultan gitu ya. Dalam waktu bersamaan, itu bisa juga misalnya impor kemudian dipakai dulu oleh para pejabat negara gitu ya. Untuk memberikan contoh gitu ya. Karena nantinya itu kan perlu perubahan behavior gitu ya, perilaku yang dari mobil BBM ke mobil listrik ini kan juga butuh edukasi, butuh komunikasi publik gitu ya. Nah, sehingga masyarakat dengan sadar beralih ke mobil listrik tadi. Gitu, Mbak Levi. Kalau dengan kisaran harga mobil listrik yang saat ini ada di pasaran kan kisarannya ada di 500 sampai 2 miliar lebih. Kira-kira kesiapan anggaran kita cukup kuat nggak tuh? Terutama untuk yang di APBD ya, menggunakan APBD di daerah. Nah, saya kira itu juga kalau dipaksakan gitu ya, maka itu akan memberatkan APBD.
Jadi maksud saya nggak usah dipaksakan tadi, lebih baik secara natural gitu ya. Dan ini misalnya beberapa kali gitu ya, pernah terjadi juga pada saat Indonesia meluncurkan national brand atau bahkan mobil SMK-nya Jokowi gitu ya, yang itu dikawal sejak jadi wali kota, tapi sampai akhir ternyata hilang. Nah, itu juga kendala yang menurut saya gitu ya. Ada manufaktur dari mobil konvensional yang mestinya tidak rela digantikan oleh mobil listrik tadi, sehingga dengan berbagai cara menghambat pengembangan mobil listrik di Indonesia. Nah, ini juga perlu diwaspadai gitu ya. Lalu kemudian apa yang perlu diperhatikan dari pengadaan mobil dinas listrik ini nanti ke depannya? Dari proses lelang dan juga dari proses pengadaannya? Iya, saya kira semua harus dilakukan secara transparan, kemudian disesuaikan dengan masing-masing anggaran daerah gitu ya. Nah, kemudian bisa dilakukan pelelangan misalnya. Tapi maksud saya itu jangan dipaksakan sehingga memberatkan gitu ya, karena harga mobil listrik itu masih sangat mahal ya, kisaran 500. Nah, kalau ekosistem industri tadi bisa dibangun, saya yakin harganya bisa lebih murah karena kita punya resource, punya tenaga kerja yang relatif murah. Hanya masalahnya teknologi tadi gitu ya. Teknologinya kita belum punya ya? Lebih baik, iya. Karena menurut perhitungan biaya operasional mobil listrik itu lebih murah dibanding dengan mobil konvensional tadi. Iya, pajaknya juga lebih murah. Iya, itu yang perlu disampaikan ke publik gitu ya, sehingga publik dengan kesadarannya dia akan pindah ke mobil listrik yang mestinya harganya kompetitif gitu ya. Kalau harganya lebih mahal ya barangkali orang akan berpikir untuk berpindah tadi. Oke. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Fahmi Radi, ini adalah pakar ekonomi energi dari UGM. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, kita akan kembali dengan informasi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir kebijakan BLT BBM yang digulirkan Presiden Joko Widodo. AHY menyebut dulu